Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Ayuni Febrina dengan NIM 934117919 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4D, mata kuliah Fiqh Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Ahmad Syakur. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keagenan, konsinyasi, dropship, dan marketplace dalam hukum Islam. Keagenan. Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seorang atau pihak agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Dalam Islam, agen disebut dengan samsarah atau simsar, adalah perantara perdagangan, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam fikih muamalah, agen yang dikenal dengan istilah samsarah yaitu orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Rukun keagenan. Yang pertama, dua pihak yang berakad yaitu perantara dan pembeli atau penjual dengan syarat 1 berakal, 2 mumayyiz, 3 mukhtar atau tidak dipaksa. Yang kedua, objek akad. Objek akad ini yaitu pekerjaan dan upah, syaratnya harus jelas. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Pihak-pihak yang berakad menunjukkan kerelaan dengan ucapan atau perbuatan. Syarat keagenan. Yang pertama, pekerjaan simsar itu harus jelas. Yang kedua, upah atau ujrah atau komisi atau umulah yang diterima oleh simsar itu harus jelas. Yang ketiga, upah bagi simsar tersebut tidak terlalu tinggi atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Yang keempat, transaksi yang dilakukan tidak termasuk transaksi yang diharamkan. Hukum keagenan dalam Islam. Simsarah dibolehkan dalam Islam menurut ketentuan hadis dan dalil sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, sempurnakanlah akad-akad atau janji-janji kalian" dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan makelar. Yang kedua, hadis riwayat Qais bin Abi Ghurzah bahwa ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah disebut dengan samsirah atau calo atau makelar. Pada suatu ketika Rasulullah menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo atau makelar. Beliau bersabda, 'Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah palsu. Maka perbaikilah dengan memberikan sedekah.' Hadis ini sahih, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari uraian di atas, menurut dalil dan hadis Nabi bahwasannya simsarah atau makelar itu boleh, namun menurut ketentuan dan syaratnya dalam Islam. Selanjutnya, konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Pendekatan untuk kasus konsinyasi. Yang pertama, akad mudharabah, di mana pemilik barang sebagai pemodal dan orang yang menjualkan sebagai mudhorid. Yang kedua, wakalah bil ujrah, pemilik barang sebagai yang mewakilkan dan penjual sebagai wakilnya. Terdapat ujrah atau upah sesuai kesepakatan, serta akad yang berlangsung adalah akad ijarah. Yang ketiga, akad jualah, di mana posisi pembawa barang sebagai makelar atau simsar yang mendapat upah berdasarkan barang yang laku. Selanjutnya, dropship. Dropship adalah metode pengiriman produk di mana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen. Dalam pengaturan dropshipping, pengecer bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ini adalah perbedaan antara harga grosir dan harga eceran dari item yang dijual. Rukun dan syarat dropship. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syaratnya, baik penjual dan pembeli harus berakal serta cakap dalam hukum. Yang kedua, barang.
Syaratnya, barang yang dijual harus suci, dapat dikuasai, terdapat pemiliknya, jelas spesifikasinya, dan bermanfaat. Yang ketiga, nilai tukar. Syaratnya, nilai tukar haruslah nilai tukar yang berlaku secara umum. Yang keempat, ijab dan qabul. Syaratnya, kesepakatan antara yang diucapkan dan dilakukan harus sesuai dan dilakukan oleh orang yang balik serta berakal. Akad yang digunakan dalam praktek dropship. Yang pertama, akad samsarah. Akad samsarah adalah akad di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapatkan fee atas jasa menjualkannya. Yang kedua, akad murabahah. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Yang ketiga, akad syirkah. Syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang keempat, akad salam. Akad salam yaitu jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah jenis akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa. Selanjutnya, marketplace. Marketplace adalah lokasi atau tempat jual beli secara online yang berupa website atau aplikasi di mana seller atau penjual mengiklankan produknya di tempat tersebut. Rukun akad jual beli di marketplace. Yang pertama, kedua pihak antara penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Pihak yang bertransaksi dalam marketplace. Yang pertama, produsen selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau marketplace. Yang kedua, konsumen yang ingin membeli produk melalui marketplace. Yang ketiga, pemilik lapak atau marketplace yang di sini berperan sebagai penjual jasa marketing atau pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.